kan Pak? Iya. Ada yang tidak suka sama posisi kita, ada pula yang memang ada dendam pribadi sama kita, apa memang kita yang terlalu menarik untuk dia, atau gimana Pak? Apakah itu lingkungan pekerjaan kita itu berpengaruh terhadap karir kita ya Pak? Oke, baik, terima kasih ya. Nah, ini luar biasa nih pertanyaannya, 20.000 gitu ya. Kalau ditanya apakah hal-hal negatif itu punya pengaruh terhadap terhadap karir kita, terhadap kemampuan, keinginan kita untuk berprestasi, sangat punya pengaruh. Tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Ini organisasi. Ya, kecuali Anda punya warung sendiri, sukses sendiri ya. Mau gagal apa ya tergantung Anda. Kalau punya warung sendiri, tapi kalau organisasi ada strukturnya, ada atasan bawahan, ada orang lain dan lain sebagainya. Bagaimanapun juga tergantung kepada lingkungan juga. Gitu. Tapi ya, kalau dari pengalaman saya, antara pengaruh yang saya bisa kendalikan dengan pengaruh lingkungan itu 70-30. 70 itu kita yang atur semua kok. Pada akhirnya 30 setuju, atasan pengaruh, teman-teman yang konduksi pengaruh, teman-teman yang negatif sama kita pengaruh, perusahaan yang tidak memberi kesempatan juga pengaruh, tapi 30%, 70% di tangan kita. Ya, 70% karir itu di tangan kita. Pak, kok bisa begitu sih Pak? Tapi saya udah berusaha loh, nanti dulu. Ada orang yang berusaha dengan cara kerja keras, cara yang keras, berpikir keras. Jangan, berpikir cerdas. Gitu kan ya. Contoh nih ya. Saya nggak bisa pungkiri, dalam dunia kerja itu masih banyak orang yang berpikirnya negatif. Ya, tapi orang-orang seperti itu biasanya karena mereka juga inferior. Mereka punya kelemahan, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, yang bisa mereka lakukan menjatuhkan orang lain. Makanya di istilah, ada orang-orang yang senang melihat orang lain susah lihat orang lain senang. Nah, itu ada tuh. Ya, dalam dunia kerja, saya pernah kerja di banyak perusahaan, sama kok ada orang begini. Itu namanya orang-orang yang toksik, racun. Ya, gitu. Tapi jangan sampai kita akhirnya sibuk ngurusin begitu, terpengaruh, akhirnya down, pasif, udahlah bodo amat lah, susah berkembang di sini, nggak bisa begini, akhirnya kita nggak jadi siapa-siapa, be nobody. Nah, udah, inilah yang membuat akhirnya kita sering nggak berkembang. Kalau mau saya, satu prinsip pegang, kita tidak pernah bisa menyenangkan semua orang. Terutama orang-orang yang toksik tadi ya, yang beracun tadi, itu nggak bisa tuh. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita membangun reputasi profesional diri kita. Karena kalau kita punya reputasi profesional, ya punya kemampuan, itu tidak bisa dibantah sama siapapun juga. Sekarang banyak industri selalu ngomong, Pak cari orang yang bisa andal, bisa andal ini Pak. Pak cari orang yang bisa kita percaya ya. Pak cari orang yang orangnya profesional Pak. Kita nggak mau setengah-setengah lagi. Itu hampir semua permintaan perusahaan seperti itu. Ya makanya rekrut sekarang tuntutannya lebih besar dari rekrutmen di 10-20 tahun yang lalu. Kalau dulu perusahaan, Pak, udahlah nggak apa-apa lah. Ya asal bisa kerja aja udah masuk deh. Itu dulu. Sekarang luar biasa tuh. Ya saya kalau kan kami di perusahaan juga ada seleksi ya, proses seleksi, menseleksi ya, psikotes dan lain sebagainya. Itu lebih ketat tuh. Ada satu perusahaan minta, Pak, ini Pak, rumusan yang 2020-2021, kita pengen orangnya harus lolos ini dulu. Wah, saya lihat, jadi banyak banget ya. Karena apa? Karena ternyata sekarang itu, perusahaan menguji kita lewat profesional atau enggak kita. Gitu ya. Jadi orang toksik pasti ada. Anda nggak bisa coba cari perusahaan mana ya, perusahaan internasional, multinasional sekalipun juga, nggak ada orang-orang toksik. Orang toksik itu saya nggak ngerti juga gitu ya, apa lahirnya sudah beracun begitu, atau kesambar geledek, atau kesurupan, atau saya nggak pernah tahu tuh. Ya, tapi saya punya prinsip ya, biarin aja lah. Mereka dengan pikiran mereka dengan sikap mereka, tapi saya akan tunjukkan siapa saya. Ya, gitu ya. Jadi mental yang harus kita bangun di zaman sekarang ya, khususnya di bidang-bidang pekerjaan sekarang adalah kalau kita dilecehkan orang, direndahkan orang, itu jangan kita terpengaruh terus down. Iya ya, salah gue kayaknya begini salah. Ya, kalau kita dilecehkan orang, direndahkan orang, saya bilang someday saya buktiin siapa gue.
Sombong dikit nggak apa-apa, lebih baik sombong daripada minder zaman sekarang. Zaman itu jangan minder. Ya, sedikit disentek orang, sedikit diomongin orang, tersinggung, baper, nggak usah, lempeng aja udah. Ya, nanti saya tunjukin, someday saya tunjukin, coba lihat. Ya, dari mulai Steve Jobs, siapa sih masa mudanya? Jack Ma yang punya Alibaba, dulu coba ditolak di banyak perusahaan. Tesla itu sering dibully di sekolahnya. Hampir semua orang yang sekarang sukses megang posisi itu dulu masa kecilnya juga dilecehkan orang. Apa yang buat mereka beda? Kalau orang yang loser, orang yang biasa-biasa, itu langsung dipikirin semalaman, bingung, gamang, gitu kan, galau. Tapi mereka bilang begini, someday gue buktiin. Ya, someday gue buktiin. Itu kuncinya kita. Gitu ya, Pak siapa tadi? Fuad, Pak. Pak Fuad. Ya, Pak. Ya, setuju Pak ya? Mantap. Ya, setuju Pak. Mental ya Pak? Mental. Ya, okay, jangan Pak. baper. Ya. Oke, Pak. Toxic people pasti ada. Biarin aja hidup mereka juga. Orang toxic tuh sudah kena apa ya? Ya hidupnya udah kebayang lah. Nanti usia pensiun nyesel-nyesel gitu ya, ngeluh-ngeluh, nggak jadi apa-apa. Udah pasti begitu. Anda kalau terjebak, terpengaruh dengan orang toksik, jadi toksik, jadi biasa-biasa, mau nggak? Pilihan di kita. Tapi kalau saya putuskan, biarin aja, lu mau toksik, mau apa, nggak ada urusan. Saya punya hidup saya sendiri, saya harus maju. Titik, nggak ada koma. Gitu. Ya, oke. Dari chat apa, Pak Ajat? Bisa dibacakan, Pak Ajat? Yang mana, Pak Ajat? Dari Bapak Ibu Putri, bagaimana jika kita sudah keterima di suatu perusahaan, namun pekerjaan tersebut tidak sesuai passion kita, Pak Andreas? Oke, ya. Passion itu kadang-kadang ya, pengalaman saya ya, itu bukan ditentukan, bukan ditemukan, tapi dicari, gitu ya. Ya, saya sebenarnya juga dulu bukan passion saya jadi trainer, ngomong depan orang. Kenapa? Saya orang pemalu. Kalau ketemu orang takut, minder, aduh segala macam gitu kan ya. Tapi saya mencari, ya. Oh ternyata dunia ke depan ini ada dunia komunikasi, dunia yang berkembang. Dan kalau saya harus meniti karir sampai level tertentu, ternyata komunikasi nomor satu. Akhirnya saya berjuang untuk bisa komunikasi. Hampir bertahun-tahun saya berjuang mengatasi diri saya yang minder dulu. Sampai akhirnya saya putuskan, jadi trainer, jadi apa, untuk terus memupuk kepercayaan diri. Sampailah saya detik ini. Jadi artinya passion itu tidak harus selalu kita yang tentukan, saya passion ini, passion pilih-pilih, enggak. Cari, pelan-pelan kita cari. Gitu kan ya. Nanti akan ketemu sendiri, oh ya passion saya di sini. Ya. Di customer service yang sudah jelaskan tadi di awal ya, customer service adalah bidang yang tidak akan mati sampai kapanpun, karena manusia tetap butuh yang namanya interaksi. Digital boleh lah ya, kita beli pakai apa, tetap kadang-kadang kalau dilayani dengan orang yang robot gitu kan nggak nyaman gitu, pengennya nanya langsung, pengennya ngobrol langsung, pengennya orang tahu langsung apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Itu kira-kira Bu Putri, 20.000 buat Bu Putri. Ada lagi? Masih ada Pak, ini mau lanjut atau masuk ke materi dulu Pak Andreas izin? Dua lagi ya, dua lagi ya. Oke, ini saya akan pilih. Nah, ada yang menarik. Pak bertanya, mau soal kebahagiaan dalam bekerja bagaimana Pak? Mau apa? Kebahagiaan dalam bekerja. Ini pertanyaan rada berat ini ya. Karena bahagia itu sebenarnya mental state. Banyak orang mencari kebahagiaan itu sebagai hasil. Nah, itu yang salah. Kalau saya punya rumah gede, baru bahagia. Saya punya pasangan cantik, baru bahagia. Saya mau beli ini, baru bahagia. Saya bisa ini, baru bahagia. Itu karena kita selalu menjadikan kebahagiaan itu ujungnya, hasilnya. Padahal bahagia itu mental state. Ya, dalam psikologi atau mental state. Apa coba? Saya nggak punya uang, boleh nggak saya bahagia? Siapa yang ngelarang? Oh, gratis kok. Hanya masalah pikiran aja. Gue happy kok, nggak ada duit juga. Malah nggak jadi belanja. Daripada nggak biasanya ke mall kalau ya, dulu zaman belum pandemi ya. Bisa ke mall, sekarang daripada nggak ada duit, cuma ada duit 10.000, lari pagi aja udah. Jadi happy itu bisa dibuat kok. Ya. Saya banyak mengkonseling banyak orang, Pak.
Ya, banyak orang hampir sebagian besar berpikir itu. Saya nggak bahagia Pak karena pasangan saya begini. Saya nggak bahagia Pak karena belum. Saya bilang, Pak, bahagia itu mental state. Bapak nggak punya duit, punya pasangan yang nggak cocok, nggak punya apa-apa sekalipun juga. Kalau bahagia, bahagia, titik. Nggak ada urusan sama itu semua. Sama dengan pekerjaan kita juga. Saya mau dimarahin, boleh nggak bahagia? Boleh, siapa yang larang? Saya bentrok sama atas, boleh bahagia? Boleh, kenapa enggak? Ya, ini mental state lah. Kadang-kadang saya bilang mindset ini penting. Dan mindset itu siapa yang punya? Kita sendiri. Jadi saya nggak bisa merubah mindset orang, nggak bisa, kecuali Bapak sendiri. Ya, orang depresi itu ya. Saya sering kalau pengobatan depresi obat segala enggak, saya bilang. Saya suruh orang depresi itu kemana? Panti asuhan. Ya, kalau di Bandung tuh dulu ada namanya Wiataguna, orang cacat mata tuh ya yang nggak bisa lihat. Pak, sana tuh biasanya ada tuh event-event orang-orang yang normal suruh bacain anak-anak yang cacat matanya, bacain. Saya bilang suruh begitu aja. Apa yang terjadi? Balik lagi, Pak, udah sembuh Pak. Bener juga ya. Karena selama ini saya meratapi nasib, mengasihani diri sendiri, mikirin yang susah-susah. Ternyata dengan melakukan sesuatu saya bisa bahagia. Jadi kebahagiaan itu mental state, ya, bukan ujungnya. Kalau teman-teman masih nganggap bahagia itu ujungnya, ya sampai kapan pun nggak pernah puas. Punya motor cuman sebulan, ada temen motornya bagus nih ya, nggak puas lagi, nggak bahagia lagi, stres lagi. Belilah gimana caranya, beli lagi motor lebih bagus. Besok temennya beli mobil, nggak bahagia lagi. Bahagia itu kan kita ciptakan sendiri akhirnya. Ya, gitu. Ya, oke, good. 20.000. Satu lagi Pak Ajat. Oke, ini ada yang menarik juga dari Bu Halimah. Bagaimana cara meningkatkan semangat jiwa untuk berkarir? Poin-poin apa saja yang bisa membuka mindset kita, Pak? Karena selama ini kadang sudah cukup berada di zona nyaman, fokus pada job. Oke, ya. Jadi memang begini ya, kita itu kalau orang sudah terjebak dengan zona nyaman itu zona yang paling berbahaya di zaman sekarang. Terus terang aja. Ya, coba lihat. Kenapa Jepang salah satu negara yang paling maju? Karena ternyata di sana karena gempa bumi, rentan gitu ya, bencana alam. Biasanya daerah-daerah bencana alamnya banyak tuh umumnya struggling. Karena apa? Ya kalau enggak, mati mereka. Kadang-kadang kita harus menciptakan situasi yang nggak nyaman di sekitar kita. Kadang-kadang ya, kalau nyaman-nyaman terus ya, makanya saya pernah banyak sering bilang ya sama anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda sekarang jarang mau beraventurir ya, berkarir di kota lain, di negara lain. Banyak tuh. Saya punya keponakan, kamu ini udah mau masuk ditarik ke Australia gini kok nggak mau? Males apa? Nanti kalau ini susah, nggak ada saudara nggak? Itu masalahnya. Kita nggak pernah maju. Kalau kita punya lingkungan yang sulit, coba lihat orang sukses tuh sulit dulu. Kalau semua serba mudah, ya udah. Saya pengen di sini aja lah, deket orang tua, deket ini, ada temen, nggak bisa maju. Orang sukses tuh kadang-kadang perantau-perantau. Ya bukan alam arti harus merantau sih enggak, tapi lingkungan yang sulit itulah yang membuat kita keluar dari comfort zone. Ya, pilihannya itu. Pak, kalau di kantor gimana? Saya harus bagaimana Pak? Kan sudah comfort zone. Nah, inilah masalahnya. Makanya kalau ada tantangan, ada ide, ada apa tuh kita bangun. Wah, kalau gini gimana ya? Wah, ini ada toko yang susah nih. Kalau gini gimana ya? Ini pendataannya begini, kayaknya gimana? Jadi kita terus mengkreasi, menciptakan sesuatu supaya pekerjaan kita lebih mudah, lebih bisa mengatasi masalah-masalah yang ada dalam pekerjaan kita. Itu sudah membuat kita nggak nyaman, tapi disitulah kita survive, struggling terus. Tapi kalau kita sudah, ya sudahlah, 8 to 5, masuk jam 8, pulang jam 5, tidur, ngurus yang lain, masuk, ini comfort zone nih, ini bahaya buat karir kita. Teman-teman masih muda-muda, energinya masih tinggi. Satu suka geli-geli ngelihat anak-anak muda cuma jadi tukang parkir, tukang muterin mobil. Saya bilang, tuh, kalau di luar negeri yang tua-tua begini, kan udah nggak mampu. Yang muda-muda mampu, energinya masih besar. Kemampuan masih besar. Yuk, belajar banyak. Belajar nggak perlu training. Belajar nggak perlu harus dari apa, nggak usah. Belajar itu, apalagi teman-teman sudah hidup di dunia digital seperti sekarang. Ya, buka Udemy, buka Ellison, buka Ruang Guru, Coursera.
Saya bilang kalau anak-anak sekarang masih ditanya, kamu ngerti nih nggak? Nggak ngerti, Pak. Ya ampun, Anda hidup di mana nih? Planet Mars atau di mana? Sekarang itu dunia sudah luas, mau belajar apapun bisa. Cuma satu yang menghambat orang belajar. MALAS, cuma itu aja udah. Kalau sudah gitu mah sudah, saya udah nggak bisa nasihatin orang yang sudah, Pak, saya, oh sih benar juga, tapi males saya, Pak. Ya sudah, kalau udah males kamu nggak usah diskusi sama saya, nggak usah konsultasi sama saya, ya udah aja nikmati hidup kamu kayak begitu. Tapi kalau Anda mau survive, itu saya bantu.